Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aywan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa qala aywan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Amma ba'du, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala pujiannya bagi Allah Rabbul Alamin. Selalu memuji dan bersyukurlah kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar kita tercatat sebagai hamba-hamba yang selalu bersyukur, dan Allah akan menambah nikmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kita masih bahas tentang seri akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini tidak berlebihan kiranya saya dan panjenengan insyaallah 15 Sya'ban 1445 Hijriah, beberapa waktu ke depan kita akan bertemu dengan Ramadan. Semoga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, dan agar kemudian kita itu bisa memaksimalkan. Jadi kalau kemudian kita itu berdoa semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, harapannya kita bisa memaksimalkan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Bahwa sekarang kita berada di bulan Sya'ban, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat Usama bin Zaid. Sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau bertanya, Rasulullah, sungguh aku tidak melihat engkau banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Jadi saumnya Rasul itu hampir tiap hari di bulan Sya'ban. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Dzalika syahrun yaghfurun nas." Bulan Sya'ban itu bulan di mana manusia itu sering lalai. Baina Rajab wa Ramadan, karena tempatnya antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Jadi karena diapit oleh dua bulan baik, sehingga kadang-kadang yang diapit itu sering terlupakan. Turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Padahal di bulan Sya'ban itu amal kita itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aku senang ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan berbuat kebaikan. Rasul berpuasa, tapi ada yang kata kita memang tidak sempat untuk berpuasa, maka pilihlah untuk melakukan kebaikan. Sehingga ketika saya dan panjenengan itu melakukan kebaikan, amalnya sedang diangkat, insyaallah rapotnya rapot baik. Kalau menurut panjenengan 10 tahun rapotnya merah napa mboten? Nopo niki bahasa nopo niki. Jadi maksudnya laporan kita kepada Allah ya. Ketika saya dan panjenengan itu melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kalangan ulama ya, termasuk di antaranya Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi, beliau itu mengibaratkan bulan Rajab itu seperti menanam biji, bulan Sya'ban itu seperti menyiram, merawat, dan bulan Ramadan itu adalah memanen. Ya. Maknanya apa? Ada keterkaitan. Meskipun ketika kemudian berbicara tentang 3 bulan ini, bukan berarti bulan yang lain itu bukan sesuatu yang kita fastabiqul khairat, bukan. Gitu. Jadi ketika saya dan panjenengan terbiasa melakukan amal kebaikan, insya Allah
terhadap amal kebaikan itu kita akan menjadi lebih nyaman. Contoh perintah sholat 5 waktu aman ya? Aman ya? Wah aman, insya Allah lah. Nah, beberapa waktu yang lalu kebetulan saya itu ada kegiatan Isra dan Mi'raj. Yang hadir itu kebetulan campur, ada emas asli dan emas palsu. Oh ada asli dan palsu. Kalau yang emas asli itu benar-benar usianya itu masih remaja masjid yang asli. Ada yang agak palsu itu emas itu remaja masa silam. Jadi waktu remajanya itu telah lewat beberapa waktu tahun yang lalu, alias alita atas 50 tahun. Ya, maka ketika ngomongin tentang Isra dan Mi'raj, saya tanya, yakin dengan peristiwa Isra dan Mi'raj? Yakin. Isra dan Mi'raj itu sesuatu yang tidak bisa dijangkau dengan akal kita, tapi akal kita dipaksa untuk tunduk, dipaksa untuk mempercayai. Sebab apa? Sebab ada dalil yang menyebutkan tentang itu. Ini yang disebut dengan dalil nakli, Bapak Ibu. Jadi terhadap peristiwa yang akal kita itu tidak menjangkau, terhadap perkara keimanan, asalkan di situ ada nas yang menjelaskan tentang itu, akal saya dan panjenengan itu diminta untuk tunduk. Percaya tentang Isra dan Mi'raj, percaya tentang perintah sholat 5 waktu, percaya. Saya tanya, sholat 5 waktu aman? Aman. Tapi yang jawab aman itu yang emas palsu, Pak, yang kebanyakan. Sementara yang emas yang asli itu senyum-senyum gitu. Saya tanya, saya kepo gitu. Mas, kenapa kok senyum gitu? Gak terlalu aman, Pak. Dari 5 waktu itu berapa yang bolong? Dia jawab 3, Pak. Jadi dari 5 waktu yang bolong itu 3. Berarti kan bukan bolong, tapi long bolong, kan begitu. Yang satunya tersenyum mendengar jawaban temannya itu, apa tersenyum satunya. Saya kepo lagi, Mas kenapa tersenyum? Memang panjenengan yang bolong berapa? Saya tanya begitu. Saya 4, Pak. Jadi satunya yang bolong 3, yang satunya 4 ya. Kira-kira yang ngomong 3 itu mungkin batin ya, masih lebih baik saya gitu. Saya bolongnya cuma 3, sebelah 4 gitu. Nah, ini menjadi perhatian bagi saya dan panjenengan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa ada tanggung jawab sebagai orang tua untuk kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Nah ini kalau kemudian kita orang tua saja yang baik, ya, bagaimana dengan anak-anak kita? Maka ini yang harus saya dan panjenengan perhatikan. Kaitannya dengan apa? Qu anfusakum wa ahlikum naro. Ini kita baru saja dapat kabar gembira, perhelatan Piala Asia. Ya, Indonesia itu juara, Bapak Ibu. Ini kabar gembira atau kabar menyedihkan? Saya tidak tahu. Juara Piala Asia tapi main game. Jadi sepak bolanya Indonesia itu juara tingkat Asia tapi game gitu. Ya Allah gitu. Saya itu ini kabar gembira atau kabar menyedihkan gitu. Sebab apa? Sebab menangnya kita itu hanya lewat game gitu. Jempol olahraga jempol ini untuk memperbesar jempol ini. Ini ayah bilakes ini Pak gitu. Warning ini gitu. Ini peringatan bagi saya dan panjenengan. Sementara ketika ada generasi muda yang mengajak kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan good looking. Kita itu diminta untuk hati-hati terhadap remaja yang seperti ini. Masya Allah ya. Terhadap mereka yang ngapunten jauh dari apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kemudian itu yang dibangga-banggakan. Lah, juara kok juara lewat game ini piye itu gitu ya. Dan ini kan luar biasa. Ngapunten panjenengan ini saya tanya ke panjenengan. Panjenengan pernah main game? Wah, ini saya keliru bertanya kepada saya. Misalnya kalau panjenengan perhatikan, kalau main game itu cukup enggak 10 menit? Kalau panjenengan mungkin tanyanya pernah main catur nomor boten gitu. Catur kan permainan zaman dulu. Kalau kita itu sudah main game, waktu 10 menit itu enggak terasa. 10 menit, 1 jam, 2 jam aja enggak terasa kok gitu. Terus kalau kemudian waktu kita itu banyak dipakai untuk melakukan perkara yang sia-sia, terlebih lagi di bulan Sya'ban misalnya ya. Nauzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik.
Bahkan ketika di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, ketika kita itu diminta untuk banyak melakukan kebaikan, toh masih ada di antara kita yang berani melakukan kedustaan. Toh masih ada di antara kita yang berani melakukan kecurangan. Betul? Saya tidak ngomong tentang curang apapun ya ini. Ini curang dalam konteks umum. Ya. Ini curang dalam konteks umum gitu. Loh, yang saya khawatirkan itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kedustaan itu jadi biasa, ketika kecurangan dan pengkhianatan itu jadi biasa, saya khawatir orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang benar itu jadi salah. Karena apa? Karena semuanya itu terbiasa dengan dusta, terbiasa dengan curang, terbiasa dengan khianat. Sehingga yang tidak berkhianat, tidak berdusta, tidak curang, itu justru yang dianggap salah. Kira-kira kalau dalam kondisi seperti itu, kira-kira panjenengan akan berubah menjadi pendusta atau tetap menjadi orang yang jujur? Hah? Benar nih. Ketika ada masa itu, kita itu akan menjadi seorang khona, pengkhianat, atau tetap memegang amanah? Insya Allah ya. Jangan-jangan karena sebab belum mendapatkan kursi itu panjenengan. Betul nggih? Aman ya? Aman ya? Apakah ada jaminan panjenengan akan terus aman? Kalau jaminan tidak ada, tapi insya Allah akan berusaha untuk menjaga. Begitu kan? Bukan apa-apa Pak, Bu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan kepada saya dan panjenengan. Ya, badiru bil akmal, ya fitanan kakita'in lail mudrik. Bersegeralah kalian itu melakukan kebaikan sebelum datangnya fitnah seperti malam yang gelap gulita. Yusbihu rajulun mu'min wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'min wa yusbihu kafiran. Suatu pagi seseorang itu masih beriman, sorenya sudah menjadi kafir. Atau sorenya beriman, paginya sudah menjadi kafir pagi besoknya. Ini bukan menunggu waktu yang lama. Ini isyarat ibarat bahwa iman itu sederhana lepas. Sederhana bisa lepas dari dalam diri kita. Kenapa? Yabi'u ahaduhum dinahu bi'aradin minad dunya. Seseorang di antara kalian memperjualbelikan agamanya untuk kesenangan dunia. Pun usah ganda-ganda wonten napa boten? Ada enggak? Tidak. Tidak usah ngomong banyak Bu ya. Pertanyaannya itu ada atau tidak? Ada. Saya dan panjenengan bisa masuk ke ranah itu napa boten? Bisa napa boten? Bisa. Bisa loh. Karena belum ada godaannya aja, ya kan? Gimana kalau Ramadan tahun ini panjenengan tidak usah puasa 1 hari? Ada yang mau nawari panjenengan menteri? Terus Budi? Hah? Cuman 1 hari? Sahur Pak. Loh, panjenengan tidak puasa 1 hari, ada yang mau nawarin menteri, bagaimana? Sopo sing katene nawari Pak. Sopo sing katene nawari. Ini mislu permisalan. Kalau saya kan tanya kepada panjenengan dulu itu tidak usah sholat sekali mau ada yang bayar 10 juta. Kan mau Pak, enggak Pak, enggak. Enggak itu apa kurang, tak tambahin 100 juta. Enggak Pak, enggak. Hendaknya itu apa? Sopo sing katene ngekei Pak. Karena belum ada. Ini karena belum ada yang telepon panjenengan ya. Tiba-tiba panjenengan ditelepon, ya Allah, gabung sampai waktu tak jatah menteri gitu. Siap? Siap? Jadi menterinya siap Pak, tapi kalau meninggalkan puasa sehari itu yang tidak siap. Wah ini luar biasa. Mempertahankan yang begini itu luar biasa. Tapi hati-hati, jika memang betul-betul datang itu tidak menutup kemungkinan.
Saya kan pernah menyampaikan, saya punya teman, maaf, kontraktor, dia itu ditawari proyek 1 miliar, tidak diterima, ditolak. Kenapa? Karena yang datang itu tidak bawa uang. Begitu waktu yang lain ada yang datang hampir bersamaan waktunya, besoknya atau 2 hari gitu, beliau menyampaikan ke saya, bawa uang 500 juta, langsung bawa uang 500 juta, proyeknya sama, langsung diambil. Kenapa? Uangnya nyata. Kalau saya kan barusan kan misal ya, andai kata panjenengan, makanya ini dalam waktu beberapa hari ke depan handphone itu jangan mati panjenengan itu ya. Tiba-tiba ada yang telepon, siap jadi ibu-ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan, siap? Kau usah kosong sehari ya. Bapak-bapak, Bapak-ibu yang dimuliakan Allah, ini yang diingatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa perkara dunia itu bisa membutuhkan fitnah. Dan ketika suatu saat ya, banyak orang yang tidak melakukan sholat, dan ketika orang yang tidak sholat itu dianggap sebagai sebuah pembenaran, sementara orang yang sholat itu dianggap telah melakukan kesalahan, pertanyaannya adalah apakah saya dan panjenengan pada saat itu akan tetap melaksanakan sholat atau tidak? Dan ini menjadi bahan introspeksi bagi saya dan panjenengan. Sekarang sholat masih belum dilarang, Pak. Meskipun demikian, mohon maaf, orang itu ketika tidak sholat saat ini itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Saya kemarin kebetulan ada kegiatan di SD Muhammadiyah 8. Ada yang bertanya, apakah saya itu kok sekarang merasakan nuansa Ramadan itu kok semakin, dalam tanda kutip ya, nuansa religinya itu kok semakin berkurang. Apakah ini hanya perasaan saya atau tidak? Saya jawab, tidak usah khawatir ibu, tidak usah khawatir bapak, karena itu bukan hanya perasaan panjenengan saja. Itu juga yang saya rasakan, yang mungkin juga dirasakan oleh banyak orang. Maksudnya apa? Kalau panjenengan perhatikan, puasa ketika zaman dulu dan puasa ketika zaman sekarang, godaannya lebih besar mana Bapak Ibu? Kenapa? Kenapa? Loh, panjenengan mengatakan lebih besar sekarang itu nopo? Godaannya lebih besar sekarang itu kenapa? Lebih banyak mana orang yang berpuasa dan yang tidak berpuasa kekinian? Mau tenang. Jangan subuh. Banyak yang tidak berpuasa. Dan kalau panjenengan memperhatikan, kalau dulu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau saya dulu karena di kampung ya, begitu masuk Ramadan itu nuansa religinya itu begitu kuat gitu. Kalau sekarang itu orang puasa dan tidak puasa itu main bodoh. Bahkan banyak yang tidak puasa, sehingga orang yang berpuasa itu diminta untuk menghormat kepada yang tidak. Ini apa-apaan ini? Gitu. Mestinya kalau dalam Islam, adanya Islam itu turun kepada saya dan panjenengan itu khifduddin, agar kemudian menjaga agama ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, mestinya fungsi kepemimpinan kalau dalam Islam itu, mohon maaf, menjaga agar aturan-aturan Allah itu bisa tegak di atas muka bumi ini. Itu fungsi kepemimpinan kalau dalam Islam. Jadi kalau kemudian kepemimpinan itu hanya sekedar untuk memperturutkan syahwat gitu, maka berarti itu tidak menjadikan fungsi itu mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Loh, ini kan bukan satu tempat yang harus dikembalikan urusannya itu kepada Al-Quran dan Sunnah. Loh, kalau begitu berarti saya dan panjenengan itu tidak percaya dengan apa yang telah Allah firmankan atas diri kita terkait dengan apa? Terkait dengan kebaikan Islam itu untuk seluruh alam. Dan ingat, Islam itu bukan hanya diperuntukkan untuk wilayah-wilayah tertentu saja, Bapak Ibu. Nah, kalau kemudian saya dan panjenengan mendapatkan amanah dan agar kemudian mengabaikan dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka pasti yang muncul itu adalah keburukan. Bukankah Islam itu datang sesuai dengan fitrah kita? Pada peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW itu ditawari
dua minuman, satu laban, satu susu, dan satu khamr. Rasulullah langsung serta-merta itu memilih susu, Bapak Ibu. Hadaital fitrah ya Muhammad, kata malaikat Jibril, engkau telah memilih sesuai dengan fitrah ya Muhammad. Kalau saja engkau memilih khamr, pasti umatmu itu akan kacau. Maknanya apa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, agama Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah penciptaan kita sebagai manusia. Artinya, di setiap perintah dan di setiap larangan itu pasti kalau perintah itu bisa kita tunaikan dan kalau larangan itu bisa kita tinggalkan, kecuali jika ada syahwat yang mengikutinya. Contoh, salat 5 waktu, aman ya? Aman ya? Bisa kita menunaikan salat 5 waktu? Bisa kan? Pernah meninggalkan? Iya, kalau yang dulu-dulu enggak usah diingat-ingat ya. Insyaallah yang dulu-dulu enggak usah diingat lah, itu bagian dari masa lalu. Bagian dari masa lalu. Tetapi kan pertanyaannya kan pernah meninggalkan? Ya pernah ya. Maksud saya kekinian pernah meninggalkan? Enggak ya, aman ya. Kita itu pasti bisa mengerjakan sholat 5 waktu itu kecuali ada syahwat. Namun dan saya pernah ditanya waktu ziarah, saya itu mengerjakan sholat subuh itu mesti setelah lewat waktu dulu. Itu bagaimana? Saya tanya kenapa kok mengerjakan setelah waktu dulu? Saya bangunnya mesti kesiangan Ustaz. Saya itu berpikir daripada tidak mengerjakan, maka lebih baik saya menunaikan. Bagaimana? Sepakat? Sepakat? Bapak Ibu, pernah Rasulullah SAW itu kesiangan dan langsung kemudian mengerjakan sholat subuh, gitu kan? Tapi kesiangan itu sekali dalam seumur hidupnya beliau ya waktu itu ya. Bagi kita mungkin kesiangan itu setahun sekali mending begitu. Kalau 7 kali dalam seminggu itu bukan kesiangan, tapi kebiasaan. Loh, ini yang harus kita ubah. Kebiasaan ini yang harus kita ubah. Bukankah waktu sholat itu sudah ditentukan 1400 tahun yang lalu, iya kan? Berarti bukan persoalan sholatnya yang harus menyesuaikan dengan kita yang menyesuaikan dengan waktu sholat. Kanat alal mu'minina kitaban mawquta, karena sesungguhnya sholat itu telah ditetapkan atas orang-orang yang beriman sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul bisa menunaikan sholat subuh sesuai dengan waktunya. Berarti kalau saya dan panjenengan itu mengaku menjadi umat Muhammad SAW, mestinya juga bisa menunaikan. Jadi kalau ada orang itu tidak sholat, berarti ada syahwat lah di situ. Mestinya ada syurtoh. Syurtoh itu petugas yang ditunjuk oleh negara untuk mengadili orang-orang yang seperti ini. Jadi ketika waktu sholat, tidak ada orang yang ngapunten keluyuran di jalan tidak sholat itu. Ngomongnya pas Jumatan. Pas Jumatan banyak mana kira-kira yang sholat Jumat dengan yang tidak? Panjenengan padahal yo ke masjid tau kok iso ngerti ngono lho. Oh ya Pak, ini perkiraan aja, perkiraan. Ya, mestinya ini adanya negara itu agar kemudian orang yang Islam itu dipaksa dalam tanda kutip untuk tertib dalam sholatnya. Kenapa? Karena adanya fungsi agama itu untuk menjaga agama. Fungsi kepemimpinan itu untuk menjaga syariat itu ditegakkan. Puasa Ramadan aman? Aman ya? Insyaallah. Dan ngomong-ngomong tentang puasa Ramadan, yang Ramadan tahun kemarin sudah diganti atau belum? Oh, udah utang Pak. Masih punya utang? Aman ya? Alhamdulillah. 2 tahun yang lalu? Alhamdulillah. 3 tahun yang lalu? Aman. Nah sekarang ingat-ingat waktu SMP atau SMA? Katanya udah usah diingat-ingat Pak. Ya ini hanya mengingatkan aja, panjenengan berangkat dari rumah sahur
sampai di sekolah diajak teman ke kantin. Nah ini yang perlu diingat itu panjenengan purun apa mboten nih? Purun, Pak. Lek purun itu mau diganti apa dereng? Ya Allah, oke. Bahwa itu bagian dari sesuatu yang pernah kita alami. Insya Allah kita memperbaiki diri ya. Lah, sekarang itu suasana Ramadan itu masa dalam nuansa Ramadan itu acara-acara yang menjauhkan kita dari mengingat Allah itu masih tetap ada. Loh, mana kemudian fungsi, mana kemudian dari peran dari pemimpin untuk menjadikan nuansa Ramadan itu menjadi kuat? Saya tanya, saya yakin kalau panjenengan itu ditanya, berani nopo mboten panjenengan tanya kepada orang yang tidak puasa itu dan kemudian panjenengan ajak untuk berpuasa. Berani nopo mboten? Berani. Pak, Bu, nanti ada orang yang tidak puasa, panjenengan tanya, nopo raposo, ayo poso, wani? Sing wani mek situ ya. Sing wani mek situ sing liyane. Nah, maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau saya dan panjenengan itu sudah memilih Islam, tetapkan adab kita, akhlak kita kepada Allah itu dengan taat kepada syariatnya yang membuat aturan ini. Mohon maaf. Nah, kalau saya dan panjenengan Islam tapi kemudian tidak mau menguatkan keislaman, Islamnya untuk apa? Maka ranahnya ini memang bukan ranah panjenengan dan saya. Ranah ini mestinya ranah yang kemudian ada kekuatan dari penguasa menjadikan aturan-aturan itu tegak begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya dan panjenengan diminta untuk meninggalkan khamr. Bisa? Bisa? Insyaallah ya. Tapi pertanyaannya, ada nggak orang yang masih kubang waraya, mabuk dan teler? Ada nggak? Islam berani nggak panjenengan itu melarangnya pada saat mabuk? Berani? Pada saat mabuk ya percuma, nggak bisa. Tunggu udah mabuknya, nggak pernah udah mabuk, Pak, mabuk terus gitu. Kecuali ada syahwat, mestinya kita itu bisa meninggalkan itu, Pak. Kecuali ada syahwat gitu, maka Islam itu sesuai dengan fitrahnya saya dan panjenengan. Terhadap perintah pasti kita itu bisa menunaikan, terhadap larangan insya Allah kita itu bisa meninggalkan, kecuali sebab ada syahwat itu. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Islam ini datang, Islam ini turun agar kemudian saya dan panjenengan itu menjadikan sifat-sifat manusia itu tetap ada dan melekat di dalam diri kita. Bukan justru menjadikan sifat-sifat hewan ada di dalam diri kita, bukan. Nah kalau sekarang justru sifat-sifat hewan itu yang mau dimunculkan. Siapa yang memiliki kekuatan, siapa yang memiliki kekuasaan, kekuatan, mohon maaf, dia yang berkuasa. Kadang-kadang begitu, ngapunten. Dan itu sudah terang-terangan Pak gitu, jelas-jelas begitu. Mohon maaf, Bapak Ibu yang mengangkat singa itu menjadi raja hutan itu sinten? Yang mengangkat singa jadi raja hutan itu sinten? Seluruh warga hutan. seluruh warga. Nopo kok tiba-tiba singa gitu, kok boten sing liyane ngoten lho. Kok boten gajah sebab tinggi apa sebab besar gede gitu. Nopo gitu. Singa itu rumangsa paling kuat. Sehingga kemudian jadilah singa itu sebagai raja hutan. Padahal kekuatan singa itu hanya di darat ya. Kalau misalnya tarung itu sama buaya gitu, kira-kira menang mana? Jadi sekarang kita itu mau dijadikan seperti sifat-sifat hewan. Siapa yang memiliki kekuatan, siapa yang memiliki power, dia yang mengendalikan semua isi hutan gitu. Bahkan ketika singa itu mau berbuat curang pun tidak ada masalah. Ini ngomongin hutan ya. Hutan Pak gitu.
Singa itu mau berbuat apapun gitu, sakarep-karepnya dewe itu terserah singa. Sebab apa? Sebab singa yang memiliki kekuatan gitu. Padahal tenyong, iterem tenyong. Iya. Padahal monyet itu ngerti singa itu telah melakukan kecurangan, tapi apa dari apa? Monyet itu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena yang berlaku di dalam hutan itu, siapa yang kuat dia yang menang. Pertanyaan saya, kira-kira singa tahu nggak kalau dia yang menciptakan Allah ya? Halo? Tahu. Makanya singa itu bertasbih kepada Allah. Oh, itu bukan suara singa ya? Singa ketika mengaum itu sebagai bentuk zikir kepada Allah. Kalau ternyata singa mempermainkan dalam tanda kutip binatang yang lain, itu sebab memang hukum alamnya begitu, Bapak Ibu. Singa berbuat sekehendaknya di hutan, boleh atau tidak? Singa boleh atau tidak? Boleh, wong singa rimba, ya kan? Tidak punya pikiran, hanya syahwat singa. Kalau dia lapar, siapapun yang berada di depannya akan dimakan. Tidak peduli Pak siapa. Apakah kancil itu pernah ada kerabat, ataukah kerbau itu pernah ada kerabat, tidak peduli. Itu singa. Boleh atau tidak begitu? Boleh karena ini singa. Tapi jika itu dilakukan oleh manusia, boleh atau tidak? Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika ada keburukan, boleh nggak saya dan panjenengan itu ikut melakukan keburukan? Sebab khawatir tidak dibolong, boleh nggak? Kalau kamu tidak berbuat keburukan seperti apa yang saya lakukan, maka kamu akan saya tidak jadikan sebagai teman. Tidak apa-apa. Bukan apa-apa. Tidak apa-apa, ya, bebas Pak, kita itu akan cari teman yang lain yang sefrekuensi ya. Ternyata yang sefrekuensi sudah mulai berkurang. Gimana? Panjenengan jadi sendirian, gimana? Oh, sekali tidak apa-apa, tetap tidak apa. Lah, pendirian yang begini ini Pak, yang harus tetap ada di dalam saya dan panjenengan. Kenapa? Karena sesungguhnya kehidupan dunia itu sementara itu tadi. Ketika Rasul mengisyaratkan yabi'u ahaduhum dinahu bi'aradin minad dunya, ada di antara kalian yang menjual agamanya untuk mendapatkan kesenangan dunia. Kondisi kekinian, mohon maaf, itu ada atau tidak? Ada kan? Gitu. Artinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Saya dan panjenengan diminta untuk konsisten, diminta untuk istiqomah. Bahkan mereka itu terhadap bulan-bulan baik, terhadap bulan-bulan mulia, mereka itu sudah tidak lagi memperhatikan. Terakhir nanti tanggal 28 Maret ya, pengumuman maksimal 20 atau 28. Pas masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan boleh nggak kita itu dusta? Boleh nggak? Kira-kira nanti Ramadan itu ada nggak orang yang berdusta? Loh, iya tuh. Katanya nggak boleh. Katanya nggak boleh. Jadi andai kata kita itu sejak awal itu sudah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka tentu kita itu tidak akan pernah berani berbuat dan melakukan keburukan. Karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya sadar panjenengan itu tidak terjerumus ke dalam keburukan, ayo kita jaga salat 5 waktu kita dan rawatibnya. Salat wajib aman ya. Salat rawatib sunnah yang mengiringi qobliyah dan ba'diyah aman. Kalau belum aman, ambil yang rawatib saja yang muakkad. Setelah maghrib 2 aman. Setelah isya 2 aman. Sebelum subuh 2 aman. Sebelum zuhur 4 aman. Nah ini kok sudah mulai terjadi perbedaan ini. Sebelum zuhur 4 aman,
ada yang udah begitu aman Pak. Pak Agus kecepatan azannya. Oh kecepatan. Iqomahnya yang kecepatan ya. Mau 4 ternyata sudah langsung diikomatin Pak. Oke, ba'da zuhur 2 aman. Nah. Asar 4. Lalu makan tapi kalau tidak 4 2. Yang penting kita coba iringi ya. Insya Allah. Satu ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, zuhur itu kok banyak gitu. Sebelumnya 4, zuhurnya 4, ba'diyahnya 2 ditambah yang ghairu muakkad 2. Berarti 4. 4 kali 3 berapa? 12 ditambah tahiyatul masjid 2, 14. Aman? Aman Pak. Aman. Aman lah. Ini bisa. Ini ketika ditanya begitu, Rasulullah memberikan isyarat. Waktu zuhur itu kan banyak di antara kita itu masih sibuk untuk mencari rezeki. Yang memberi rezeki itu siapa? Allah. Allah seolah-olah ingin memberikan peringatan kepada saya dan panjenengan, saya memberikan rezeki, kira-kira kau ingat kepada aku atau tidak? Ini bahasanya seperti itu. Misal panjenengan jualan, setiap waktu zuhur mesti jualan panjenengan itu laris manis. Pertanyaan saya, terus jualan atau sholat? Ini godaannya apa? Alhamdulillah, tolong saya nggak jualan. Bukan begitu. Pas panjenengan misalnya di kantor atau di tempat kerja di belakang pondok, pas waktu zuhur mesti pas sibuk-sibuknya garap tugas. Terus garap tugas atau sholat? Sholat lah karena kebetulan pas zuhur aman Pak, aman. Panjenengan kalau setiap jualan zuhur mesti laris dan selesainya mesti asar, silahkan panjenengan teruskan. Tapi cari asisten gitu loh, sehingga bisa gantian dengan asisten. Aduh Pak, gak sepiro asile, tapi bayari asisten. Panjenengan itu udah percaya dengan Allah kan? Gitu. Allah yang memberikan rezeki kok malah panjenengan dan saya itu lupa dengan yang memberi rezeki. Loh, mana loh? Maka kenapa zuhur itu banyak? Ini jadi ujian bagi saya dan panjenengan. Gitu. Maka sebenarnya kalau kita di rumah itu agak aras-arasan sholat sunnah. Padahal meskipun yang sebaik-baik sholat sunnah itu kan di rumah. Tapi begitu di masjid ada motivasi ya tidak apa-apa. Kita mending sholat di masjid. Nah di masjid apalagi zuhur berapa menit? Adzan dan iqamah 10 menit kan? 10 menit katanya Pak harus tak iqamati ae wong tak panggil ket mau ora teko-teko gitu. Teko ini pas mepet-mepet wis langsung aja gitu. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jaga salat kita. Salat tahajud dan witir aman? Karena Ramadan kita itu kan mau melaksanakan qiyamul lail kan. Kalau udah terbiasa qiyamul lail Pak, Ramadan itu awal aja yang euforia. Insyaallah kalau Darussalam tetap istiqomah ya. Maksudnya ada tarawih mulai awal sampai akhir, ya kan? Jamaahnya aman? Alhamdulillah. Awal itu berapa sholat? 10 ini? 1, 2, 3 8 ini belum? Sampai luar ya? Sampai luar. Alhamdulillah. Terakhir? Kedua sholat? Masya Allah. Tidak apa-apa, Alhamdulillah. Saya pernah nyampaikan ke panjenengan, saya sampai 31 tahun Bapak Ibu di Malang itu. Saya tarawih itu hanya ada 2 tempat yang istiqomah tarawihnya itu dari awal sampai akhir, jamaahnya itu penuh, tidak berkurang, cenderung ada penambahan. Itu enggak, masjid betul. Yang pertama itu Masjid At-Taubah. At-Taubah itu di Jalan Asahan. Asahan belakangnya Savana itu loh, ya. Kalau panjenengan dari Hotel Savana terus ke arah utara, itu nanti akan ketemu dengan tembok tinggi besar, tembok tinggi kota gitu. Penjara. Apa? Penjara, ya LP Lowaru. Di dalamnya itu ada masjid namanya Masjid At-Taubah. Itu kalau tarawih Bapak Ibu dari awal sampai akhir jamaahnya itu istiqomah. Nomor
sampai akhir jalannya itu istiqomah. Senang apa mboten? Lah, di At-Taubah di dalam LP itu seperti itu. Ya kalau diberi kesempatan keluar. Loh, pertanyaannya begini, panjenengan itu supaya istiqomah enaknya di penjara dulu atau bebas? Dengan begitu kan pertanyaannya. Kita iri dengan mereka itu tidak apa-apa. Yang kedua itu di daerah Kacau, Bapak Ibu. Kalau dari sini sebelum Samsat itu. Nopo? Kalau panjenengan kok tahu nanti lah mereka. Saya itu biasa sama ibu-ibu Aisyah itu kadang-kadang awal di sana, terakhir malam takbiran besok saya di sana. Saya kadang-kadang kepo malam awal itu berapa jumlahnya, 600 sekian gitu. Takbiran itu tambah 700 sekian. Wah, istiqomah cenderung nambah gitu kan. Saya terkadang memberi support kepada beliau yang ada di dalam itu. Panjenengan bersyukur di penjara itu. Sebab apa? Sebab panjenengan bisa istiqomah. Sholat lail itu dipaksa dari awal sampai akhir. Kalau di luar belum tentu panjenengan seperti ini gitu. Gimana? Insyaallah ya, aman ya. Setelah duha aman. Baca Al-Quran, khatamkan, pahami isinya. Siap? Ibu-ibu kalau tadarus Ramadan itu selesaikan sampai Ramadan selesai. Bukan pertengahan sudah selesai. Aduh Pak, sibuk amal jajan Pak, sibuk hari raya Pak. Hari-hari terakhir itu justru hari-hari kita itu diminta untuk banyak melakukan kebaikan, memperbanyak istighfar, doa, zikir, hafalkan, pahami artinya. Yang keenam, memperbanyak sedekah, baik berupa uang maupun makanan. Yang ketujuh, membantu menolong orang yang susah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang mengalami kesulitan, mendamaikan orang yang bersengketa. Dan amal soleh yang lain, 9, kesempatan untuk mengqadha puasa Ramadan. Jika masih ada yang punya hutang, masih ada waktu, beberapa waktu hari ke depan, ya. Panjenengan pastikan, insya Allah kita itu tidak banyak melakukan kesalahan kepada Allah dan tidak banyak melakukan kesalahan dengan sesama manusia. Kalau panjenengan masih punya tanggungan dengan sesama manusia, sebelum Ramadan selesai dan sebelum Ramadan datang selesaikan. Siap? Ada tetangga yang berbuat dolim kepada panjenengan, 3 hari tidak datang ke rumah panjenengan dan tidak mau meminta maaf. Pertanyaan saya, berani gak panjenengan hari keempat datang ke rumahnya dan untuk minta maaf? Berani? Berani? Berani Pak, saya tidak punya salah dengan tetangga kok itu. Dan tetangga tidak punya salah dengan ini bisa, ya. Dan panjenengan datang, insya Allah berani panjenengan. Tok, assalamualaikum, saya mohon maaf atas segala kesalahan yang saya lakukan. Tiba-tiba tetangga komen, yang minta maaf duluan itu yang bersalah. Kira-kira panjenengan nyesel apa mboten? Hah? Orang kata ini meneh Pak, babak. Kalau Ramadan itu panjenengan tidak baik dengan tetangga, tidak nikmat Pak. Mau datang tarawih itu panjenengan mikir, kira-kira kok tonggoku nang masjid Darussalam pisan. Akhirnya apa? Saya tak cari masjid yang lain. Tetangga berpikir yang sama, saya tak cari masjid yang lain. Begitu gelar sajadah, assalamualaikum, ternyata geletek tombone. Ya Allah, geletek kok bae ini kok panjenengan salat Allahu Akbar. Pertanyaan saya, khusyuk apa mboten? Khusyuk apa mboten? Makanya kalau ada masalah dengan tetangga itu tidak enak Pak, segera selesaikan ya. Insya Allah. Kalau panjenengan tidak ada masalah, tetangga yang bermasalah panjenengan bantu menyelesaikan. Siap? Bisa? Karena ini adalah bagian dari tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita. Semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Wa balighna Ramadan, dan semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.